Banyak sekali kasus pinjol yang terjadi pada saat ini itu karena ulah DC. Karena sekarang sebenarnya DC itu sudah beralih fungsi tugasnya. Di sini saya mau bahas buat kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Pada kesempatan video kali ini saya ingin membahas tentang sebuah debt collector yang beralih fungsi bukan sebagai penagih, tapi lebih tepatnya yaitu menjatuhkan mental teman-teman semuanya. Di sini perlu saya bahas karena apa? Karena memang banyak sekali kasus yang terjadi di dunia pinjol, itu para nasabah tertekan, takut, stres, bahkan bisa mengakibatkan bunuh diri akibat stresnya menghadapi pinjol dan akhirnya melakukan hal-hal yang tidak benar atau hal-hal yang sangat tidak etis karena hanya galbay pinjol. Nah, di sini sebenarnya saya mau bahas tentang lebih spesifiknya kepada DC pinjol, yaitu kepada DC call-nya. Oke, di sini saya mau bahas tentang alih fungsi sebagai debt collector atau alih fungsinya DC itu bukan lagi sebagai penagih, tetapi DC itu sekarang kok berubah ya fungsinya, yaitu menjatuhkan nasabah. Dan ini menurut saya sangat parah sekali dan sebenarnya OJK harus turun tangan tentang hal ini. Oke, kita contoh ambil kasus yang namanya pinjol atau bisa dikatakan semua lah ya yang pernah melakukan galbay pasti sering banget mendapatkan sebuah teror dari DC, ancaman dari DC, intimidasi dari para DC, terus kemudian DC tersebut menakut-nakuti kalian, meneror kalian, mengancam kalian. Itu yang sering banget terjadi di kasus dunia pinjol. Sebenarnya fungsinya DC itu adalah si penagihan, bukan untuk menakut-nakuti kalian, bukan untuk mengancam kalian, bukan untuk neror kalian, tetapi kenyataannya di lapangan ini banyak sekali DC yang tidak sesuai SOP, tidak sesuai prosedurnya. Ini menurut saya perlu saya ungkap, perlu saya buat video dan perlu saya publikasikan agar siapa tahu OJK itu bisa melihat video ini dan juga banyaknya sekali kasus. Dan saya harap kalian bisa tuliskan di kolom komentar kasus apa aja yang sekiranya DC tersebut melanggar aturannya. Kalian tulis di kolom komentar, siapa tahu video ini viral lalu kemudian ditonton oleh OJK dan OJK mendengar keluh kesah dari kalian. Kalian boleh tulis langsung di kolom komentar ya teman-teman semuanya. Oke, di sini saya mau bahas contoh kasus gini. Dan ini bisa jadi solusi juga buat teman-teman semuanya ke depan ya. Banyak sekali yang terjadi di lapangan, itu DC sering banget menyuruh kita untuk melakukan gali lubang, tutup lubang. Ada juga kasus seperti itu. Yang mana sebenarnya OJK sendiri kan tidak menganjurkan kalian itu gali lubang, tutup lubang. Terus kemudian yang kedua adalah yang paling banyak adalah menjatuhkan mental. Dan ini saya sendiri punya kesimpulan bahwasanya ternyata DC itu tidak difungsikan untuk penagihan tapi untuk menjatuhkan mental nasabah terlebih dahulu baru melakukan penagihan. Ya, contoh kasus gini, DC bakal sering banget neror kalian, nakut-nakutin kalian. Akhirnya kalian itu stres, kalian itu depresi, kalian itu mentalnya jatuh. Setelah mentalnya jatuh, baru DC tersebut melakukan penagihan. Dan itu yang membuat para nasabah pinjol semakin parah dan semakin stres juga. Kenapa? Karena memang banyak sekali kalian itu atau teman-teman semuanya merasa takut ketika diteror. Ini menjadi sebuah hal yang harus kalian lawan. Ketika DC itu menyerang kalian dengan mental, maka lawanlah dengan mental. Ketika DC itu melawan atau menyerang kalian itu pakai caci makian, maka kalian harus lawan juga dengan caci makian. Ketika DC tersebut menyerang pikiran kalian, kalian juga harus bisa menyerang DC tersebut dengan pikiran. Kayak contoh kasus, DC tersebut nakut-nakutin kalian bakal datang ke rumah, membawa RT, membawa RW, membawa polisi, mau menyebarkan data. Kalian harus bilang seperti ini. Misalkan saya mau sebar data, sebarin aja, emang ada yang butuh KTP saya dan yang lain sebagainya. Otomatis DC tersebut juga kena mental. Karena DC itu berusaha menyerang kalian dengan mental, maka lawanlah dengan mental ya teman-teman semuanya. Jika DC lapangan tersebut menyerang kalian secara fisik, maka lawanlah juga dengan secara fisik ya teman-teman. Ini yang perlu kalian harus lakukan. Karena banyak sekali teman-teman semuanya ketika DC tersebut mengancam data kamu bakal saya sebar dan yang lain sebagainya. Kalian harus bisa meresponnya atau kalian itu harus melawannya. Lawannya dengan cara bisa mencuekin chat dari DC tersebut atau memblokir nomor telepon DC tersebut atau kalau bisa ganti nomor kalian itu biar nggak diteror lagi, biar nggak diancam lagi. Atau kalian juga bisa menyerang
apa ya, mental DC itu juga. Karena DC itu kan berusaha menakut-nakutin kalian, otomatis menyerang mental dong. Kalian harus bisa melawan DC tersebut dengan mental. Caranya ya mungkin dengan hal-hal yang menyeleneh atau hal-hal yang bisa menyakiti hati DC juga, karena kita serang pakai mental juga. Silahkan sebarin aja data saya, toh data saya sudah tersebar luas, emangnya biar apa? Emang ada orang yang mau butuh KTP saya, foto saya, biarin aja, gitu aja. Maka saya yakin DC tersebut sebenarnya nggak bakal berani juga nyebar foto kalian ke Facebook, ke media sosial, dan yang lain sebagainya. Kenapa? Karena tahu kalau misalkan DC itu memang resmi, ya dia tahu bakal ada konsekuensinya dan dia bisa dipenjara gitu loh. Kan seperti itu. Kalau misalkan DC tersebut mau mengancam kalian dengan hal-hal yang namanya masuk ke pengadilan, terus kemudian bakal dimasukin ke penjara, masukin perdata dan yang lain sebagainya, kalian harus jawab, saya tunggu kamu di pengadilan aja. Bilang aja, kalau mau saya penjarakan silahkan, saya tunggu kamu di persidangan, saya tunggu kamu di sel atau gimana, karena saya nggak takut, karena saya juga paham terhadap hukum, dan saya pun sudah mengerti tentang dunia pinjol, jadi kamu nggak usah nakut-nakutin saya kayak gitulah. Paling kamu juga nanti yang bakal dipenjara, kamu harus bilang seperti itu, atau kalian harus bilang seperti itu kepada DC, karena DC sebenarnya hal tersebut ataupun chat tersebut, DC tersebut bilang seperti itu, sebenarnya pengen menjatuhkan mental kalian. Ingat ya, menjatuhkan mental kalian atau menyerang mental kalian. Maka kalian juga harus bisa menyerang mental DC tersebut, teman-teman semuanya. Hal itu bisa kalian lakukan karena kedepannya saya yakin DC tersebut juga kena mental. Ketika DC sudah kena mental, dia sudah males banget nagih ke kalian, ngechat ke kalian, apalagi nelpon ke kalian. Seperti itu ya. Intinya ketika diserang dengan mental, maka lawanlah juga dengan mental. Segimananya kalian bisa membalas akan hal itu ya teman-teman semuanya. Karena kalau kita itu diserang mentalnya dan kita baper dan kita terbawa arus DC tersebut, akhirnya kita yang kalah, kita yang stres, kita yang depresi, dan itu banyak sekali kasusnya. Dan ini yang sering terjadi adalah kepada pihak perempuan, karena terkadang perempuan itu ya orangnya baperan, terus kemudian kalau laki-laki kan nggak gampang baperan, dia sendiri bisa mengontrol emosionalnya atau mengontrol mentalnya, akhirnya DC tersebut kadang-kadang paling males nagih ke laki-laki, apalagi laki-lakinya yang ngeyel. Apa ya, kalau bahasa Indonesia yang ngeyel itu apa? Istilah aslinya laki-laki yang cuek ataupun bodoh amat. Nah, ketika kalian bodoh amat, mental kalian kuat, saya yakin DC tersebut malah yang kena mentalnya, teman-teman semuanya ya. Dan di sini saya harap kalian juga bisa menuliskan kronologis sebuah kisah yang sekarang itu DC itu sudah melanggar SOP atau sudah melanggar aturan. Kalian tulis di kolom komentar. Dan mudah-mudahan ada pihak OJK yang melihat video saya dan membaca komentar kalian, dan DC tersebut bisa ditindak langsung oleh OJK atau bahkan pinjolnya itu langsung ditindak oleh OJK, teman-teman semuanya. Oke, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat kalian, dan kalau kalian suka dengan video ini silahkan di like, kalau nggak suka boleh di dislike aja, nggak jadi masalah. Saya mau tutup dulu video ini dengan kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.